Ustadz, bagaimana hukumnya seorang beribadah kepada Allah tapi perhitungan seperti pedagang? Contohnya, sholat fardu di masjid karena pahalanya 27 dibanding sholat fardu di rumah, atau sholat sunnah di rumah karena pahalanya 25 kali dari sholat sunnah di masjid. Barakallahu fiik. Pertanyaannya apa? Pertanyaan, bagaimana hukumnya seorang beribadah kepada Allah tapi perhitungan seperti pedagang? Iya, memang kita harus ngitung. Dan ibadah ini sering kali saya jelaskan, jual beli, bisnis, perdagangan antara kita dengan Allah. Jadi harus menghitung pahala dan dosa. Ya, Allah yang mengistilahkan ibadah ini dengan istilah bisnis, dengan istilah perniagaan. Allah yang membeli, kita yang menjual. Itu Allah yang mengatakan. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Mau nggak aku tunjukkan kepada kalian sebuah perniagaan yang bisa menyelamatkan kalian dari azab yang pedih, yaitu kalian iman kepada Allah dan Rasulnya dan jihad dengan harta dan jiwa di jalan. Disebut perniagaan iman dan jihad itu. Ya. Terus Allah Azza wa Jalla pun menyatakan Allah membeli jiwa dan harta orang mukmin dengan surga. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah membeli jiwa dan harta orang-orang mukmin dengan surga. Sampai di akhir hayat itu Allah menyatakan fastabshiru bi bai'ikumul ladzi bay'atum bih. Berbahagialah dengan jual beli, dengan perniagaan, dengan bisnis yang kamu lakukan dengan Allah. Kalau jual beli perhitungan terhadap untung dan rugi enggak? Iya. Kita pun memperhitungkan pahala dan dosa. Kenapa kita tidak melanggar larangan Allah? Karena takut itu dosa. Kenapa kita sholat? Kenapa kita tahajud? Kenapa kita ibadah? Karena mengharapkan pahala. Hitungan banget kayak jual beli aja dengan Allah. Betul, Allah yang mengistilahkan jual beli. Ya. Nah, ada orang yang jual dengan Allah tapi rugi. Seperti orang-orang munafik. Di dalam surah Al-Baqarah Allah menyatakan ulaikal ladzina ishtarawud dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Jadi mereka itu membeli kesesatan dengan hidayah. Maka fama rabihat tijaratuhum, tidaklah untung perniagaan mereka. Rugi itu perniagaan mereka itu, ya. Karena salah strategi yang diterapkan ketika berjual beli itu, ya. Dia membeli kesesatan, hidayah dipakai untuk membayarnya. Akhirnya dia dapat kesesatan, hidayahnya lepas. Rugi itu jual belinya. Itu orang munafik. Jadi betul, ibadah ini, amal soleh ini adalah bisnis seorang dengan Allah Azza wa Jalla. Allah yang mengistilahkan itu, ya. Ya, makanya dari sini kita bisa memilih kalau ada dua amalan, dua-duanya utama. Tapi yang satu pahalanya lebih besar, yang satu pahalanya di bawah itu. Mana yang kita pilih? Yang lebih besar pahalanya. Kita sholat umpamanya di rumah sendirian, pahalanya 1. Di masjid 27. Kita memburu ke masjid. Dengan harapan apa? Pahalanya lebih gede. Ditambah tidak ada dosa, pahala berjamaahnya, pahala umpamanya langkah-langkahnya, pahala dari pengorbanannya. Kita hitung lebih untung ini, akhirnya kita ke sana. Iya, begitulah ya. Jadi betul bahwa ini adalah bisnis dan jual beli.